Kalau saudara mulai menyalahkan suatu keadaan, menyalahkan suatu komunitas, menyalahkan seseorang yang menurut saudara menimbulkan sesuatu yang enggak enak untuk saudara, saudara pasti akan bersungut. Jangan menyalahkan siapapun, karena kita akan dihukum. Jangan iri kepada orang fasik atau orang jahat. Artinya kehidupannya orang jahat, orang fasik itu seringkali berbalikan dengan yang kita pikirkan. Kita pikir kalau orang itu setia, orang itu mencintai Yahweh, orang itu sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Elohim, pasti hidupnya mulus lancar. Tidak. Bahkan di dalam Taurat dikatakan oleh Daud, orang benar itu kesusahannya banyak. Itu sebabnya kesusahan ditimpakan pada orang benar. Karena orang benar meskipun susah menderita, dia tetap bisa bersyukur kepada Elohim. Kasihnya melingkupi hidup kita, dan tanpa kasihnya kita tidak bisa apa-apa. Kasih yang melingkupi saya. Kasih Yesus hebat dalam hidup kita, amin. Betapa hati kami berterima kasih. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau memilikiku, kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan raga, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya Yesus. Permohonan dari Bapa bersembahan, pakailah hidupku sebagai alat seluruh hidupku. Betapa berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Katakan betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya Dia bersembahan segenap hidupku, jiwa dan raga, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan dari Yesus. Persembahkan pakailah hidupku sebagai seluruh hidupku. Hanya ini saja, hanya Yesus persembahkanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini semua permohonanku. Terima Yesus persembahan, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu. Roh-Mu mengurapi kami. Pagari kami, bentengi kami dengan para malaikat Shalom yang kudus.
Kami semua siap diberkati juga untuk anak-anakmu dimanapun mereka berada, khususnya jemaat Blessing Church dan semua subscriber dan pemirsa Hermon Channel dimanapun mereka berada. Apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih, sembunyikan kami di balik kuasa darah anak domba Elohim. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Shalom. Maria de bienaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yesus HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Pagi ini khotbah saya beri tema kemurahan hati Bapa. Kemurahan hati Bapa. Ya, kita akan melihat dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 16. Saya akan bacakan ini dengan cepat ya. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Kerajaan Samayim seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Saya akan ajak saudara membaca Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Sengaja ya, ayat-ayatnya saya baca terlebih dahulu supaya khotbah saya tidak terlalu panjang. "Lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan pertempuran bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas,
Dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekian, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ya, saudara, sekarang kita buka 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yakub pasal 5, surat Yakub pasal 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan. Dalam kitab Pil itu apa? Saudara-saudara jangan bersungut. Nah, jadi bersungut-sungut itu saling mempersalahkan supaya apa? Baca bersama, supaya kamu tidak dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Haleluya. Tutup kitab suci, saudara. Seperti yang saya janjikan, saya akan khotbah tentang kerajaan Samayim. Jadi kerajaan Samayim itu apa? Jadi sebenarnya saudara, kita ini sebagai anak-anak Elohim, di dalam kitab suci kita, janji tentang Samayim itu sebetulnya tidak ada, saudara. Janji tentang Samayim yang berhubungan dengan suatu tempat yang bukan di bumi ini, di mana kita selalu berpikir ada suatu kehidupan yang indah, itu sebetulnya dalam kitab suci kita tidak ada. Apalagi kalau di tanah atau kitab perjanjian lama, ya, itu saudara tidak akan temukan di dalam kitab tanah atau perjanjian lama. Orang-orang Kristen bilang, ya, itu saya nggak suka ngomong perjanjian lama, itu Taurat atau tanah. Istilah perjanjian lama, perjanjian baru itu penerjemahan kitab aja ya, yang menuliskannya seperti itu. Nah, itu tidak ada dalam Kejadian sampai Maleakhi. Saudara, sulit, hampir nggak bisa menemukan bahwa ada indikasi manusia itu akan tinggal bersama di suatu tempat yang indah yang bukan di bumi. Itu tidak ada dalam tanah. Dan saudara harus tahu bahwa kekristenan kita itu bersumber dari tanah. Elohim kita itu Elohimnya bangsa Israel. Dan hukum-hukum dari Elohim Israel, yaitu Taurat, itu juga menjadi hukum-hukum bagi kehidupan kita. Dan di dalam tanah itu tidak ada tentang Samayim, yang adalah suatu tempat khusus di mana manusia itu akan tinggal setelah mati. Itu tidak ada. Tidak seperti yang dijanjikan oleh agama-agama yang lain. Kalau saudara membaca tanah baik-baik, di situ dikatakan bahwa yang dinantikan oleh umat Elohim itu adalah Masiah. Dan Masiah ini bukan datang untuk membawa manusia ke suatu tempat di mana Masiah itu tinggal. Tetapi Masiah ini justru akan datang dan akan berdiam di bumi ini. Nah, khususnya itu dinyatakan dalam nubuatan para nabi, bahwa Sang Masiah itu akan turun menjejakkan kakinya di Bukit Sion atau di Yerusalem. Dan di sana mulailah suatu pemerintahan yang disebut teokrasi atau pemerintahan oleh Elohim. Dan di situ dikatakan bahwa manusia akan hidup dengan harmonis, dengan indah, penuh keadilan, kesejahteraan. Tidak ada lagi sakit penyakit dan sebagainya. Jadi tidak ada itu janji-janji tentang suatu tempat ketika manusia mati itu akan pindah ke tempat itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru atau Besora? Apakah ada janji bahwa kita akan masuk ke sana? Juga tidak ada. Hanya salah persepsi saja. Karena apa? Karena orang Kristen ini terkontaminasi juga dengan konsep-konsep dari agama-agama yang lain. Seperti Rasul Saul misalkan, dia berkata,
kita ini karena sudah ada di dalam Yeshua HaMashiach, bahkan maut atau kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih HaMashiach. Dan Rasul Saul berkata kita akan tinggal bersama dia selamanya. Rasul Saul tidak bilang tentang suatu tempat, tetapi dia berbicara tentang suatu keadaan, di mana setelah kematian orang-orang itu akan bersama dengan Yesus. Nah, mungkin saudara, satu-satunya kata-kata yang dimengerti atau dimaknai oleh orang Kristen bahwa ada suatu tempat setelah kematian, itu satu-satunya adalah perkataan Yesus di kayu salib. Waktu ada penjahat di kiri kanannya, dan penjahat di kanan itu menyatakan imannya kepada Yesus, maka Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Nah, tentu saja Firdaus ya, atau paradise ya, di Inggris kan, ini dimengerti oleh orang-orang Kristen zaman dahulu. Karena orang Kristen zaman dahulu itu saudara, basic atau dasar pemahamannya tentang kepercayaan tentang kehidupan setelah mati itu basicnya adalah Helenisme. Agama-agamanya orang Yunani dan Romawi, kalau boleh disebut agama ya. Mereka percaya dewa-dewi yang luar biasa jumlahnya. Dan mereka percaya ada suatu tempat di mana dewa-dewi itu tinggal. Dan ketika Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kanan, engkau hari ini bersama aku di Firdaus, dimaknai oleh mereka bahwa orang yang percaya Yesus setelah mati itu masuk ke suatu tempat persis seperti konsep Helenisme. Mereka akan pindah ke suatu tempat di mana para ilah atau para dewa itu tinggal. Dan itu terus berkembang sampai hari ini, pengertian-pengertian seperti itu. Padahal saudara, tidak ada yang seperti itu, seperti yang saya terangkan. Bisakah kita masuk surga? Khotbah saya, bisakah kita masuk Samaim? Saudara, kalau yang kurang mengerti waktu itu, coba diputar kembali. Saudara dengarkan ulang. Jadi, bahkan di dalam kitab Wahyu, yang kitab Wahyu ini satu-satunya kitab eskatologi yang paling lengkap. Kitab yang ditulis tentang hal-hal yang akan terjadi kelak. Yang saat ini ada yang sudah terjadi, tetapi banyak yang belum terjadi. Dan di situ dikatakan tentang langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang lama itu sudah berlalu. Tetapi tidak dikatakan bahwa kita ini akan tinggal atau masuk di suatu tempat yang khusus, di mana Elohim itu rumahnya di sana. Sama sekali tidak. Tetapi dia berbicara justru bahwa Yeshua HaMashiach akan datang kembali dan menjadi satu-satunya raja di bumi yang baru. Bumi yang baru itu bukan bumi yang sekarang itu dihilangkan, tapi bumi yang sekarang itu dibarui. Basicnya tetap bumi yang sekarang, hanya dikatakan di dalam kitab Wahyu tidak ada lagi laut di sana, hanya darat dan semua. Dan dikatakan bahwa anak-anak Elohim akan memerintah bersama dengan Yeshua untuk selama-lamanya. Dan ada tetap bangsa-bangsa yang akan diperintah. Kehidupan terus akan berjalan. Jadi saudara, mungkin di dalam kitab Perjanjian Baru hanya ada dua kalimat Yeshua yang ngomong, yang dimaknai bahwa ada suatu tempat ya. Tapi itu menurut saya salah penafsiran saja. Karena Helenisme itu tadi, pertama yang saya katakan di kayu salib, ya toh? Kedua, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakannya bagimu. Itu sudah saya terangkan, bahkan berapa tahun yang silam. Rumah Bapa itu mana? Kalau di dalam tanah atau Taurat, rumah Bapa itu Bait El, ya toh, Bait El, rumah Elohim, yaitu Ka'bah itu saudara, bukan Ka'bahnya yang ada di Mekah Madinah, bukan. Ka'bah bait suci yang ada di Yerusalem itu Bait El, rumah Bapa. Yesus pernah tahu marah-marah ketika di bait suci orang berdagang, ya toh,
Lalu diporak-porandakan, lalu Yesus bilang apa? Jangan jadikan rumah Bapakku sarang penyamar. Jadi yang dimaksud rumah Bapa itu bukan suatu tempat yang namanya sorga, bukan. Itu hanya karena pikiran kita sudah terkondisi dengan agama-agama yang lain. Ada suatu tempat yang namanya sorga atau samayim. Tidak. Samayim itu bukan suatu tempat. Samayim itu suatu keadaan di mana Elohim memerintah. Jadi Elohim memerintah dimanapun, itulah samayim. Kita tidak perlu pergi kemana-mana, saudara. Ya kita itu ada di sini. Rumah Bapa itu siapa? Ketika Yesus belum mati di kayu salib dan belum bangkit, maka rumah Bapa itu Bait El, bangunan yang dibangun manusia. Yesus yang ngomong, ini rumah Bapakku. Tetapi Yesus juga ketika menubuatkan tentang kematiannya, Bait El atau rumah Bapa itu adalah tubuhnya. Hancurkan Bait El ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dia sedang berbicara tentang tubuhnya. Dan siapakah tubuhnya? Setelah kematian dan kebangkitannya, maka tubuh Yesus Al-Masih adalah gereja, adalah saya dan saudara. Itu sebabnya Rasul akhirnya berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Elohim. Elohim itu tinggal di dalam hidup kita. Nah kalau Elohim sudah tinggal di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, saudara mau kemana? Itu pertanyaan saya. Mau kemana saudara itu? Kalau dia sudah bertempat tinggal, rumah Bapa adalah diri kita. Nah ketika Yesus berkata, Pak, Yesus kan berkata, aku kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu kembali ke rumah Bapa itu artinya, dia ketika hilang, dia kembali. Dia kan katakan, aku akan datang kembali. Kemana? Masuk ke dalam hidup kita sebagai Roh Kudus. Nah disitulah dia mempersiapkan kita agar diri kita ini benar-benar memiliki suatu tempat di mana bukan hanya Bapa yang bertempat tinggal, tapi kita juga secara permanen bersama dengan Bapa ada di dalam hidup kita. Ya rumah Bapa ya kita ini. Itu sudah saya khotbahkan detail ya, saudara kalau lupa coba dengarkan. Jadi sekarang kerajaan samayim itu sebabnya ketika Yesus berbicara tentang kerajaan samayim, Yesus itu selalu memberikan perumpamaan tentang hidup sehari-hari di bumi ini. Karena kerajaan samayim itu ya di bumi ini, bukan di mana-mana. Saudara jangan mengangan-angankan, waduh ada suatu tempat yang indah, jangan. Meskipun saudara mungkin mendengar saya nyanyi, belakang langit biru ada mahkotaku, misalkan begitu. Itu kan lagu-lagu lama. Lagu lama itu sangat berkesan. Tetapi saya nyanyikan kan pengertiannya tidak bahwa di balik langit biru itu ada suatu tempat. Saya tidak ngomong seperti itu. Dalam pikiran saya tidak berpikir seperti itu. Saya hanya berpikir waktu itu, di balik semua yang bisa kelihatan, di balik semua yang kelihatan, loh, langit itu biru loh. Langit biru loh. Saudara bisa lihat di balik langit biru itu ada apa? Nah, itu esensi dari nyanyian itu menurut saya. Langit itu kita lihat biru, padahal dia tidak biru. Loh, gak biru. Itu gak biru. Hanya karena mata kita gak bisa ngelihat sejauh apapun. Nah, kalau saudara pakai teropong bintang, saudara gak lihat biru itu gak ada. Hanya karena mata kita yang sangat terbatas, dibatasi oleh gas-gas, pendaram, sinar matahari dan sebagainya, kelihatannya kok biru gitu. Kadang-kadang langit kelihatan kelabu tuh. Nah, lalu di birunya itu ada apa? Jauhnya seberapa? Artinya lagu belakang langit biru ada mahkotaku. Itu maksudnya di balik setiap hal yang dapat kita lihat ada sesuatu yang tidak kelihatan, dan itulah mahkota.
Ngerti nggak saudara dengan kata-kata saya? Saudara tidak bisa mengharapkan apapun dari yang kelihatan. Karena semua yang kelihatan ini bukan semu, bukan fata morgana, tetapi fana, sementara. Ya, begitu. Jadi kerajaan Samayim ini yang saya janjikan. Apa kerajaan Samayim itu? Kerajaan Samayim itu ya sekarang ini. Ketika saudara bersama dengan Yeshua HaMashiach dan saudara memiliki suatu keadaan seperti yang Yeshua katakan. Itulah kerajaan Samayim, di mana Yeshua memerintah, di mana Yeshua memiliki otoritas satu-satunya. Dan kita menerima dengan penuh sukacita apapun yang menjadi keputusan dari Yeshua HaMashiach. Berarti saudara tinggal dalam kerajaan Samayim kalau seperti itu. Nah, saudara, tadi kisah itu menceritakan tentang kerajaan Samayim. Dan kerajaan Samayim ini dikisahkan dengan suatu perumpamaan tentang hidup sehari-hari. Kan hidup sehari-hari manusia itu bekerja mencari uang, ya kan? Betul loh? Saudara bekerja itu cari uang atau cari makan? Jangan bilang cari makan ya. Kalau cari makan, saudara cukup ke sungai atau ke laut lalu mancing. Itu saudara bisa makan, betul nggak? Saudara itu cari uang. Cari uang untuk apa? Untuk beli semua hal yang saudara inginkan. Kan gitu ya. Saudara saya pernah ngomong dengan anak-anak saya, ngomong sama orang-orang yang dekat dengan saya. Manusia itu kadang hidupnya itu aneh. Anehnya di mana? Dulu ketika kami, saya masih kecil, keluarga semua, saudara-saudara saya, papi mami. Waktu kami dulu pertama kali melayani Elohim, itu keadaan kami itu secara finansial itu sangat-sangat miskin. Sangat-sangat miskin. Tetapi saya ingat di tengah kemiskinan itu, kami itu nggak pernah susah dengan kemiskinan itu. Tidak pernah berkeluh kesah. Dan yang aneh, waktu kami susah seperti itu tidak ada uang, tidak ada tabungan. Bahkan seringkali saudara, beras itu aja tidak ada. Jadi saudara itu cerita-cerita itu sebetulnya mungkin sudah bosan ya jemaat dari Surabaya mendengar. Nah, tapi mungkin jemaat luar ya, yang ada di sini, yang dari Minahasa kan tidak tahu. Jadi waktu saya masih SD, masih mungkin kelas 6, itu kami sering bersekutu bersama kakak dan adik-adik. Kakak itu kan buta bita. Adik-adik saya yang lain semuanya adik. Ya, saya kan anak nomor 2. Jadi nyanyi-nyanyi, padahal itu nggak ada makanan. Siang nggak makan, malam nggak makan, memang nggak ada, sangat miskin. Menyembah Yahweh dengan main gitar, itu sejak kecil saya lakukan. Tiba-tiba anak menyembah nyanyi itu rumah diketok orang. Langsung saya lari keluar buka pintu, tidak ada orang. Yang ada tapi ada karung berdiri di situ. Saya buka, beras 1 karung, ya 50 kilo. Waduh, masak langsung. Belum makan. Siapa yang ngasih? Nggak tahu siapa yang ngasih. Pintu hanya diketok lah, kami lari, lihat ada orang. Dan harap saudara ketahui rumah kami itu panjangnya 40 meter. Nah, tempat kami bersekutu itu bukan di gereja, tapi di dalam pastori. Itu orang kalau jalan 30 meter kira-kira. Mau lari secepat apa dia, ngeletakkan karung lalu bus, lari pun kedengaran suaranya, betul nggak? Itu kadang, itu beras itu sekali kejadiannya. Memang kami tidak punya makanan. Pernah tidak punya makanan, saudara, yang datang bukan berasannya, 1 tandan pisang. Ini sungguh, 1 tandan pisang, orang ketok lalu ada 1 pisang dari mana ini? Saat kami memuji, ya. Yang aneh, di tengah-tengah kesulitan seperti itu,
Kami itu tidak punya hutang sama sekali. Gak punya hutang sama sekali. Lah, yang lebih aneh lagi, ketika kami sudah diberkati, hutang kami banyak. Nah, saudara tertawa. Coba lihat dirimu. Banyak keluarga, termasuk di Bukit Hermon, waktu anaknya masih kecil-kecil, orang tuanya bekerja, berpadan dengan apa yang ada. Ketika anak-anak mulai besar, bahkan anak mulai bekerja dan sebagainya, keinginan mulai banyak. Karena uangnya tidak cukup, maka kredit, hutang. Akhirnya justru tidak cukup. Coba renungkan kata-kata saya. Itulah manusia. Dan semuanya itu sia-sia. Sia-sia. Kerajaan Elohim nggak ada hubungannya dengan kekayaan finansial seperti itu. Kerajaan Elohim tidak ada hubungannya dengan saudara memiliki rumah indah, mobil bagus, tabungan saldo di bank yang banyak. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Ini yang saya khotbahkan pagi hari ini. Kerajaan Samayim itu hanya berhubungan dengan apa? Keadilan dan kemurahan hati Bapa. Untuk teks yang kita baca tadi, maka kerajaan Elohim itu berhubungan dengan keadilan dan kemurahan hati Bapa. Saudara, yang namanya kerajaan Elohim itu yang memerintah Elohim. Yang menentukan jalannya pemerintahan Elohim. Yang menentukan semua hukum yang ada ya Elohim, bukan saya dan saudara. Yang jadi masalah adalah orang-orang Kristen dan orang beragama apapun. Mereka sering terjebak dalam suatu pemahaman kehidupan yang keliru. Khususnya orang Kristen, kita ada di dalam kerajaan Elohim. Kita ada di bawah pemerintahan Elohim. Tapi yang memerintah kita, yang menentukan apa yang harus terjadi itu bukan Elohim, tapi kita. Maunya kita yang harus dituruti oleh Elohim. Kalau Yesua tidak mendengarkan doa kita, maka kita berupaya caranya bagaimana, minta tolong orang, minta tolong tetangga, minta tolong siapapun. Lah, itu berarti kita tidak tinggal dalam kerajaan Elohim, tidak ada di kerajaan Samayim. Orang yang tinggal dalam kerajaan Samayim itu semuanya yang memerintah, yang menentukan apapun yang terjadi, itu cuma Yesua Masiah. Amin. Saudara pikir ini sesuatu yang mudah? Tidak mudah. Itu sebabnya kalau orang bilang percaya Yesua mati masuk surga, itu terlalu gampang. Gampang. Karena orang Kristen percaya bahwa kalau percaya Yesua dosanya diampuni, kalau mati pasti masuk surga, selamat. Wah, itu gampang saudara. Tapi apakah seperti itu memang masuk kerajaan Samayim itu? Tidak. Tinggal dalam kerajaan Samayim itu, saudara, itu berhubungan dengan sikap hati kita dan apa yang kita terima dari Elohim, keadilannya dan kemurahannya yang dapat benar-benar kita terima dengan penuh sukacita. Dalam teks ini itulah kerajaan Samayim. Ya, ceritanya kan gampang, saudara tadi sudah membaca mulai pukul 6 pagi sampai 5 sore. 6 pagi, 9, jam 12, jam 3, jam 5. Ada 5 shift. 5 kali sang tuan itu merekrut orang-orang untuk bekerja di ladang anggurnya. Dan semuanya dengan perjanjian upahnya 1 dinar. Nah, ketika giliran pukul 6 sore itu orang Yahudi biasa sudah laut, istilahnya sudah berhenti bekerja. Yang digaji duluan itu yang masuk terakhir jam 5 sampai jam 6, kerja cuma 1 jam, digaji 1 dinar. Lalu yang lain-lain, apalagi yang masuknya jam 6 pagi itu 12 jam kerjanya, ya toh? Waduh, 1 jam dikasih 1 dinar, aku 12 jam, wah 12 dinar ini pasti. Kan gitu toh? JKTE, saudara, tahu JKTE?
Itu bahasa orang-orang Jawa, jekedek. Ternyata, gitu loh jekedek itu. Nyatanya, ternyata harapanku tidak seperti harapanku yang terjadi. Aku cuma dapat 1 dinar. Begitu dapat 1 dinar, marah dia. Dia berkeluh kesah, mempersalahkan, menyalahkan sang Tuhan. Tuhan nggak keliru lah. Tuhan nggak salah. Loh, salah apa? Tuhannya bilang. Masa yang kerja 1 hari, 1 jam 5 sampai 6 dikasih 1 dinar. Aku jam 6 pagi panas setengah mati, banting tulang peras keringet. Kok ya 1 dinar? Tuhannya bilang, loh tadi kesepakatannya bagaimana loh? Ya kesepakatannya memang 1 dinar. Lah iya, salahku di mana? Salahmu itu orang kerja cuma 1 jam, kamu kasih 1 dinar. Oh, jadi kalau aku murah hati itu aku salah ya? Kalau aku gunakan uangku untuk tak bagikan orang, bahkan kalau orang itu tidak bekerja tak kasih, aku salah. Lalu Yesus dalam perumpamaan itu Yesus berkata, itu sebabnya barang siapa yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Saudara, yang terkemudian jadi terdahulu dan terdahulu jadi terkemudian itu apa tuh maksudnya? Dalam kisah ini itu jelas, yang masuk duluan itu jadi kemudian. Karena apa? Karena marah, karena ngomel, karena mengeluh, karena menyalahkan. Yang hebat adalah, yang disalahkan adalah kemurahan hati Bapa dan keadilannya. Kemurahan hati Bapa dianggap bukan suatu kemurahan, tapi kesalahan. Sedang keadilan Elohim yang bebas memberikan apapun kepada siapapun dianggap ketidakadilan yang menyakitkan. Ini kerajaan Elohim, saudara. Saudara mau tinggal dalam kerajaan sama ini? Saya hubungkan tadi dengan pengkhotbah. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, kemenangan bukan untuk yang cepat, roti bukan untuk orang yang, bahkan saya katakan ya, roti bukan untuk yang lapar, kemenangan perlombaan bukan untuk orang yang sungguh-sungguh berlatih keras. Itu persis seperti Ayub dan Asaf berkata, aku ini berusaha hidup benar di hadapan Elohim, tapi hidupku itu kayak kena kutuk setiap pagi. Sedang orang fasik, kulihat hidupnya kok seneng-seneng saja. Ayub juga sempat ngomong seperti itu. Saudara, ada suatu fenomena dalam hidup ini. Kalau saudara baca tadi pengkhotbah itu sampai ayat 12, saudara akan menemukan bahwa manusia itu tidak tahu apapun. Waktu dan nasib menunggu mereka di depan. Kita tidak tahu yang terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, yang akan kita alami. Dan semua yang kita alami itu tidak semata-mata sebab akibat. Perhatikan ya, bukan semata-mata hukum kausalitis, sebab akibat. Misalnya gini, aku kaya sebab aku pintar. Nah, itu sebab akibat ya. Padahal menurut kita pengkhotbah, ternyata meskipun orang kaya belum tentu dia pintar, dan orang pintar belum tentu kaya. Nah, gitu ya. Orang pintar bekerja belum tentu kaya. Orang yang tidak bekerja baik-baik belum tentu miskin. Oh iya. Saya ini banyak ketemu dengan orang-orang, ya maaf ya, gombloi, tapi duit akeh. Yang pinter itu pegawainya, dia nggak ngerti apa-apa. Tuh kok bisa ya? Ya bisa. Dia mewarisi toko dari ayahnya, dia jadi bos. Orang tanya, ini harganya berapa? Nggak tahu, tanya pegawai saya. Ini fungsinya apa, bos? Waduh, nggak tahu, tanya mekanik saya. Gombloi nggak ngerti apa-apa, saudara.
Lah saya ini hampir semua saya ngerti kan. Tapi aku yo gak sugih saudara. Cenderung miskin. Lah aneh toh. Nasib dan waktu dialami oleh semua manusia. Saudara, dalam kerajaan Samayim ada satu hal yang tidak pernah kita mengerti. Nah ini ya, ini perhatikan. Ada satu hal yang tidak kita dapat mengerti, yaitu tentang kehidupan itu sendiri. Bisakah saudara membayangkan bahwa orang yang cepat, lomba lari misalkan, paling cepat dia, tapi ternyata tidak menang? Itu gampang, saudara bisa lihat di dalam MotoGP misalkan. MotoGP itu ada FP1, FP2, free practice 1, free practice 2. Di mana mereka itu menentukan pole position, menentukan nanti startnya di mana, nomor 1, 2 sampai ke belakang. Nah, melalui free practice itu diteruskan dengan babak kualifikasi, di mana mereka berputar-putar, terserah berapa puluh kali putaran sampai mencetak waktu yang terbaik. Yang aneh saudara, yang bisa mencetak waktu terbaik dalam latihan atau kualifikasi, lalu ketika perlombaan mereka itu urutannya paling depan nomor 1, seringkali mereka tidak bisa jadi juara. Bahkan seringkali terjatuh. Yang jadi juara nanti kadang-kadang yang nomor 13, yang nomor 10, yang nomor 7 tidak terduga. Lah orang barat bilang itu unsur keberuntungan. Unsur keberuntungan. Katanya Dewi Fortuna tidak berpihak pada dia. Dewi Fortuna itu Dewi keberuntungan. Tapi ya saudara nggak percaya Dewi Fortuna toh? Ya nggak benar. Fortuner itu diambil dari nama Dewi itu, Fortuna, keberuntungan. Jadi orang yang punya Fortuner itu orang yang untung gitu ya. Ya untung lah, bisa beli mobil mahal. Apakah orang yang nggak punya Fortuner lalu hidupnya nggak untung? Lebih untung lagi. Karena semakin banyak orang memiliki sesuatu yang berharga, semakin hidupnya penuh ketakutan, takut kehilangan. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau tanya, yang wajahnya pas-pasan dengan wajah yang cantik jelita dan tampan kayak malaikat, itu galau mana? Hidupnya galau mana? Kalau wajahnya itu sempurna, waduh, di luar negeri itu artis-artis yang merasa dirinya sempurna, seluruh tubuhnya per bagian, per item itu diasuransikan. Oh, kalau pemain sepak bola kakinya diasuransikan berapa? 10 triliun. Nggak main-main asuransinya. Jadi kalau dia kecelakaan kakinya patah dapat 10 triliun. Lah nek sikilmu sapa sing gelem saudara? Sikilmu diasuransi no ndelok ae mlayu enggak bote. Nggak ada mah. Bisa ngerti maksud saya? Lebih saudara memiliki banyak yang berharga, hidupmu itu semakin penuh ketakutan. Loh iya kan? Waktu rumahnya welek, gak dikunci gak dikunci podo ae. Dulu rumah kami di Surabaya itu saudara, kan miskin saya bilang, sudah jadi pendeta miskin. Coba pendeta tuh miskin terus kayak itu saudara, saya yakin tidak banyak pendeta di dunia ini. Itu dindingnya itu dari gedek, pitate itu orang sini bilang. Tapi pitate yang, waduh kalau kena hujan itu, jadi AB, angin berobos, bukan AC air condition. Nah, pintunya itu cuma dari kayu kecil, orang sini bilang lata itu, ukuran 3x5, lalu dipaku dengan seng untuk pintunya, bukan triplek, bukan apalagi kayu, kayu yang bagus, panel-panel itu bukan saudara. Jadi mau dikunci, nggak dikunci, kalau ada pencuri mau masuk, garing berobos saudara. Sedang kucing aja war keluar masuk bebas, lobang semua rumahnya, tapi tidak takut. Sebab apa? Oh, sampai dicolong. Mosok cowek apa dicolong? Mosok entong sing ora dicolong.
Tapi begitu, ini sungguh, begitu rumah mulai indah, wah tembok, bahkan tingkat 3 pastorinya, mulailah kekhawatiran. Ya itu, mulailah kekhawatiran. Kalau mau pergi, sudah dikunci semua. Oh ya sudah, ini ketinggalan satu. Sudah ada jendela, pintunya, jendelanya kuat, harus kasih teralis. Rumah jadi kayak penjara, saudara. Di sini ada teralis nggak? Ada teralis nggak? Ada nggak? Loh, kok ngerti teralis? Yang besi-besi itu ada nggak di sini? Kenapa kok diem aja? Ada yang bilang, oh Pak Elisa nggak ada teralis, tapi kan ada yang jaga malam Pak Sugeng. Kan, nek kamu pegel jaga malam, kamu usah jogo apa? Iya, malaikat menjaga sini. Saya itu hanya memberi kesempatan supaya Saudara Sugeng itu bisa berhubungan dengan Yesua di pagi hari sendirian. Itu waktu yang tidak semua orang bisa menikmati, lulus sungguh. Itu jam 12 malam sampai jam 3 pagi, dilanjutkan doa pagi. Itu kalau Cak Su itu, Pak Cak Sugeng itu, kalau sungguh-sungguh berhubungan dengan Yesua, dia moksa loh deh. Dia bisa moksa loh itu. Oh iya, jadi orang sakti, babaji. Cuma kalau itu digunakan cuma tengok-tengok, lihat-lihat sana ya, enggak ya. Itu luar biasa kesempatannya. Jangan saudara pikir bahwa gara-gara banyak mobil jadi harus dijaga. Tidak ada pikiran seperti itu saya. Sebetulnya dulu itu jaga itu bermula dari apa? Dari supaya kalau ada anak remaja muda yang pulangnya larut ketahuan. Itu asal muasalnya. Karena saya ini sebagai seorang bapak di sini ya, saya itu ingin mendisiplin. Kalau pergi itu jangan malam-malam pulangnya. Kalau pergi harus jelas pergi kemana, harus pamitan supaya diketahui. Sebab kalau tidak diketahui bergaulnya dengan siapa, pergi kemana, pergi dengan siapa, perginya mau apa. Tapi ya namanya manusia itu nggak seneng saudara kalau dicampuri. Wah ini profesi, wah ini pribadi. Ya memang. Toh kalau terjadi sesuatu yang buruk, ya itu kamu sendiri akan menanggung akibatnya. Tapi namanya seorang bapak itu kan selalu mempedulikan anak-anaknya. Jadi awalnya itu jaga malam itu tujuannya seperti itu saja. Juga supaya kalau ada tamu masuk kita tahu nyari siapa. Tujuannya nanti tidak jelas, anak muda-muda tidak beres, saudara mabuk-mabuk, tiba-tiba nyelonong ke rumahnya Ronald misalkan. Nah ini kalau ada yang jaga malam kan tahu cari siapa gitu. Jadi kita itu bukan mau jaga di maling saudara. Jaga di maling tidak. Rumahnya anak saya Devi itu di Elizabeth pernah loh dibobol sama maling orang. Lewat atas tuh pintunya terbuka sampai pintu bawahnya terbuka. Tapi yang aneh tidak ada satupun barang yang hilang. Padahal masuk dia. Tidak ada satupun barang yang hilang. Waktu itu ya sedang pergi pokoknya. Jadi tidak ada yang jaga. Tidak ada yang hilang. Ya tidak tahu kenapa itu dia masuk. Mungkin saya bilang cuma ingin tahu rumah ini kayak apa. Loh ya. Ingin tahu ini rumah kayu kok tembok, rumah kayu modelnya kok gini kok aneh. Mungkin naik-naik dia mau nyuntuh gitu saudara. Loh ya bisa saja toh. Ya bisa saja, cuma seperti itu aja. Saudara kembali lagi ya. Yang aneh adalah bahwa ketika kita mulai diberkati Elohim, justru kita tuh semakin banyak utangnya. Waktu kita nggak punya apa-apa, kita nggak utang. Hidup kita tuh berbahagia. Saya beritahu ya jemaat ya. Kalau mau hidup berbahagia dalam suasana Samayim, itu usahakan tidak utang. Usahakan sedapat mungkin.
Kalau memang itu tidak mendesak dan bukan sesuatu yang primer, jangan hutang. Kalau toh harus hutang, hitung baik-baik. Kamu ngangsurnya berapa? Ya, saya ini terpaksa ngomong seperti ini. Ini masalah uang, ini masalah yang sangat klasik. Saudara gajinya 5 juta. Kredit mobil 3 juta. Itu saudara bunuh diri namanya. Ya. Kalau saudara gajinya 5 juta, kredit itu jangan lebih dari 1 juta, itu aman. 1/5. Bank menentukan 1/3. Tapi bank kan nggak ngitung per bulan dan 1/7, betul nggak? Kalau ngitung per bulan dan 1/7, maka kalau gajimu 5 juta, itu kamu maksimal kamu bisa beli motor itu 1 juta angsurannya per bulan. Masih dengan catatan kamu tidak punya anak. Tidak punya anak. Kalau sudah punya anak, tidak bisa lagi segitu. Tidak bisa 1 juta. Paling ya 750.000. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 5, ojo utang saudara. Meskipun gajimu 5 juta. Jangan pernah seperti itu. Karena kita tidak tahu kebutuhan-kebutuhan kita ke depannya itu bagaimana. Ya, saya itu selalu prihatin karena jemaat itu seringkali terlibat dengan hutang itu bukan karena tidak punya uang, tetapi karena tidak bisa memanage keinginannya. Ya. Amin. Tidak bisa memanage keinginannya. Saudara saya ini pencinta motor. Sepeda motor. Masih ingat tahun 2012 waktu saya ulang tahun? Usia saya berapa waktu itu? Tahun 2012, usia saya berapa? Saya tahun 63 lahirnya. Jadi umur seberapa itu? 30? Berapa? Loh, matematikanya. 12 tambah 37 berapa? 49. Dihadiahi jemaat Kawasaki Ninja. Saya angkut, saya letakkan di mimbar. Ingat? Ninja merah harganya 62 juta ya. 59,5 ada diskon ya. Wah, cash. Masih ingat jemaat? Lalu saya jual, seluruh uangnya saya berikan kepada saudara Petrus untuk membangun gereja. Saya itu memang begitu saudara, kalau dihadiah jemaat itu hanya ingin melihat bagaimana mereka itu memperhatikan dan mengasihi gembalanya. Tapi saya merasa tidak layak diberi, karena Yahweh sudah memberi saya lebih. Ya, saya pasti itu akan berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya memang dari dulu seperti itu. Nah, saya itu pencinta motor. Dan saya sampai hari ini itu masih tetap menyimpan seperti impian, kepingin motor. Ya, motor yang saya inginkan itu memang tidak ada di pasaran masalahnya. Karena menurut ekspektasi saya sendiri, enggak berlebihan. Jadi itu masih terkenang dengan usia saya waktu masih 16, 17, 18 ketika saya SMA itu. Itu zaman saya SMA itu motor-motor itu cc-nya kecil tapi silindernya banyak. Misalkan ada, nah ini yang untuk anak muda ya, Kawasaki, Suzuki 185 cc tapi 3 silinder, knalpotnya 3. Waduh, itu enak sekali. Itu teman-teman saya punya gitu. Lalu CB 200 cc 2 silinder. Nah, saya yang nyetel itu semua saya itu, platinanya, karburatornya, dan itu sulit. Kalau 3 silinder 3 karburator itu setelannya harus sama semua. Kalau enggak pincang dia. Nah, saya itu karena sering diminta tolong teman-teman untuk nyetel platina dan sebagainya. Nah, saya itu ingin beli itu tapi nggak ada uang karena itu mahal. Saya pernah ke Depo Musik itu, Om Johnson itu pemilik Depo Musik itu punya Kawasaki 385 cc 4 silinder. Waduh. Zaman dulu itu ada Eric King 125 cc 2 silinder 2 tak. Waduh, itu luar biasa.
Kalau digas itu bukan kayak motor zaman sekarang, ngomong, tapi kenapa kok kayak replay? Tahu replay? Suaranya terdengar lama, saya tunggu-tunggu kok tidak muncul-muncul. Loh iya, suaranya kedengaran dulu, ditunggu-tunggu, mana kok tidak lewat-lewat. Begitu lewat, pelan gitu. Kalau dulu tidak ada suaranya, tapi bus. Tuh, sungguh saudara. Mesin-mesin zaman dulu itu dari Jepang semua, dan itu 0 limiter. Kalau sekarang itu dibatasi, dilimit. RPM nggak bisa lebih dari 9.500, apalagi skutik-skutik itu. Mau gasnya sampai jebol kamu puter, larinya nggak bisa 100 itu. Apalagi kalau nyetir Yusak terus bonceng orang. Nggak pedal aja sasisnya itu sudah ujian. Itu zaman dulu itu saudara, saya itu masih tetap terobsesi dengan itu. Sampai hari ini, saya tuh kepingin motor cc kecil, nggak usah besar-besar, 150 cc aja. Tapi 4 silinder, menurut saya ini paling enak. Mau 4 tak, mau 2 tak, kalau 2 tak ya, kayak setan itu larinya saudara. Kalau tahu balapan zaman dahulu tahun 65-an, itu Honda, Suzuki, Yamaha itu, cc-nya cuma berapa? Cuma 50 cc, silindernya ada berapa? 4. Bisa bayangkan 50 cc silindernya 4. Cuma cilik pistonnya. Transmisinya berapa? Sampai ada yang 16 speed. Bisa lari 200 lebih, 50 cc. Kendaraan sekarang 200 lebih itu 500 cc. Jadi dulu itu lebih hebat dari sekarang. Itu sebabnya anak-anak sekarang itu nggak usah macam-macam, wah motor baru enak. Kalau saya enak, maka mau gak tuku. Saya ngerti aku RZR saya itu loh, tidak saya jual. Itu kendaraan enak ya. 6 speed. Gigi 3 bisa lari 130 itu. 456 nya berapa larinya? Itu kendaraan saya pakai itu pelayanan dulu di Surabaya. Tapi saya sungkan kalau naik itu. Suaranya kayak senso. Wes tak ganti knalpot, tetap suaranya kayak senso. Malu saya. Kan pendeta ugal-ugalan. Padahal saya enggak ugal-ugalan. Digas memang suaranya kayak gitu, kayak orang marah gitu. Padahal saya kan enggak marah. Jadi saya jarang pakai. Nah, belakangan itu saya dapat berkat Yahweh. Itu bekasnya. Nah, dulu dipakai sama Mercy, sama Bu Joyce itu VKR itu saudara. Tanya sama mereka, saya beli itu 2 juta loh ya. 2 juta. Saya betulkan, habis 1 juta saya betulkan. Sekarang enaknya, motor baru aja kalau enak, nggak percaya. Saya pakai itu sama adik boncengan, enak pegang. Larinya kenceng, bisa habis 200 saya coba. Imajinasi. Tapi saya bilang sama dia 100 bisa ini. Mau ditarik kan nggak bisa habis. Wah terus. Karena karburatornya saya ganti, pilihnya Krypton. CDI-nya saya ganti, pilihnya Krypton. Krypton itu saya bawa dari Surabaya tahun 97. Sobeknya saya ganti baru semua, muka belakang. Jadi enak stabil. Masih peleknya yang belum, spaknya banyak yang putus. Jadi buat ngebut kemarin bisa wah, tapi ada yang bilang gak kroso ya. Ini gak krosoan aja deh. Yang nyetir kan saya. Jadi sepeda motor itu 2 juta, dibetulkan 1 juta, kayak baru rasanya. Penampilannya juga bagus. Saya belikan semua lampu, fairing, batoknya baru semua. Loh kenapa kamu gak punya uang? Kok beli motor sampai hampir 30 juta? Kreditnya 1 juta lebih tiap bulan. Sedang saya merasa punya berkat aja, saya mau pakai sepeda motor butut seperti itu. Ada orang yang berkata, Pak ini saya tuh nggak ada puasnya. Siapa yang bilang? Saya tuh mau pakai apa saja mau saya. Senangnya ganti mobil yang baru-baru, siapa bilang? Mobil yang saya pakai itu Toyota Rush adik saya, itu tahun 2018. Sudah 6 tahun usianya. Dan saya bilang nggak akan mau jual itu sampai kapanpun. Rusak akan saya perbaiki. Siapa bilang saya tidak pernah puas? Banyak orang itu salah paham. Saudara harus tahu,
bagaimana menjalani kehidupan, memanage keinginanmu. Loh Pak, nanti kalau ada 150 cc 4 tak atau 2 tak 4 silinder, Bapak beli. Saya pasti beli. Tapi saya yakin tidak akan pernah keluar itu. Karena ongkos produksinya mahal. Jadi kalau sampai ada, pasti itu harga 150 juta. Dan untuk uang segitu untuk motor bagi saya sangat tidak worth it. Bisa ngerti? Nah, memanage. Ya kecuali kalau ada yang membelikan saya, ceritanya lain itu saudara. Dari dulu tak tunggu-tunggu sampai yang bisa belikan saya. Sedang papi gue gak tahu kok. Apalagi cuma jemaat. Tapi dulu pernah ya, patungan ya. Hebat. Ya pada besok-besok mungkin ya. Wah, bahasa ini nih. Bahasa ini nih Pak Gembala. Nggak akan kok ada motor seperti itu. Nggak ada. Karena sekarang eranya listrik. Motor sudah listrik semua. Nah itu aku nggak saiki ya kagak doyan aku. nggak suka karena suaranya. Tiga suaranya bos opo ya. Kayak so ngerasa no gerungan mesinnya nggak asik. Ya cuma itu aja saudara. Nah, biasa di jalanan tuh ya tuh nono suaranya mogok ini. Ya, ingat waktu Glender, tahu Glender nggak? Kalau mau hemat bensin, naik mobil atau motor, matikan mesinnya dari Kinilo turun terus sampai di apa ini? Karung Basar. Matikan, itu namanya Glender. Itu saudara mau sensasi mobil listrik ya kayak gitu. Wah, nggak usah beli mobil listrik. Tapi ini enggak loh, saya enggak nyuruh. Nanti mobil zaman sekarang dimatikan mesinnya, power steeringnya enggak jalan. Remnya, vakumnya tidak jalan, lalu engine brake-nya tidak jalan, kamu masuk jurang Tino. Ya. Jangan loh ya, ini saya bukan nganjuri loh. Ya, ini ajaran sesat ya, jangan diikuti. Ya, saya hanya bilang itu sensasinya mirip seperti itu mobil listrik. Jadi siapa ya? Ya mobil listrik rasanya kayak apa ya? Nah, ini aku ingin tahu gitu aja. Coba sebentar saja, gitu Glender gitu. Ya wes. Kembali lagi saudara ya. Jadi hidup ini ada satu hal yang tidak dapat pernah kita mengerti. Ada orang yang kita pikir, bahkan kita berpikir diri kita pantasnya itu kita menerima sesuatu yang lebih. Ternyata kita kok kekurangan. Ada orang yang sebetulnya kita pikir nggak pantas dia itu untuk diberkati banyak, tapi nyatanya kok dia bertambah-tambah terus ya. Saudara, nasib dan waktu dialami oleh semua manusia dan tidak seorang pun yang pernah mengerti itu. Saudara, seperti kenapa orang yang masuk jam 6 pagi itu marah-marah? Karena dia tidak mengerti dia. Harusnya, ya memang betul 1 dinar sama 1 dinarnya. Tapi kan aku 12 jam, dia 1 jam. Berarti kalau dikurskan, saya 1 dinar, dia 12 dinar. Betul nggak? Kalau dihitung matematika loh. Tapi apakah memang seperti itu? Apakah kalau orang yang terakhir yang masuk jam 5 itu, kalau dia itu dipanggil untuk jam 6 pagi, dia dikasih 12 dinar? Tidak. Oh, dia nyatanya itu masuknya jam 5 kok. Jadi dikurskan seperti itu tidak bisa. Karena kemurahan hati dan keadilan Bapa itu tidak bisa dikurskan dengan apapun. Tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita hitung secara matematika, nggak bisa. Nah, masalahnya di sini saudara, orang ini dikatakan dia masuk dulu, tapi jadi yang kemudian. Ada banyak pendeta khotbah, saudara jangan sampai ya, saudara itu yang duluan, akhirnya saudara terbuang, jadi yang kemudian. Sedang orang yang baru masuk mencintai Yesua, akhirnya dia diberkati dan dia benar-benar jadi yang terdahulu. Padahal orang ini orang yang terakhir, akhirnya jadi yang terdahulu. Banyak khotbah-khotbah seperti itu tidak terlalu mengena sasaran, karena dikeluarkan dari konteksnya. Ya. Nah, dalam konteks pagi ini tentang kerajaan Samayim, kita lihat konteks yang benar. Kata-kata yang terdahulu akan jadi terkemudian, terkemudian jadi terdahulu, itu sebabnya apa?
Sebabnya dia itu menyalahkan sang tuan pemilik kebun. Mengapa dia menyalahkan? Karena dia merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Selanjutnya, dia tidak senang melihat orang lain diberkati dan diberi kemudahan lebih dari dirinya. Dengan demikian, berarti dia itu menyalahkan sang Bapa, sang pencipta, sang pemilik kebun anggur. Dengan demikian menunjukkan bahwa orang ini tidak tinggal dalam kerajaan Samayim. Nah, begitu saudara. Tetapi dalam kerajaan Samayim itu selalu ada fenomena seperti itu. Jadi dalam kerajaan Samayim itu ketika ada seorang penabur, ini ada perumpamaan yang lain, menaburkan benih gandum. Tapi di malam hari si iblis menaburkan benih ilalang. Esoknya semuanya bertumbuh. Tapi yang satu ilalang, yang satu gandum. Loh kok aneh? Itulah kerajaan Elohim. Karena kerajaan Elohim itu ada di bumi ini. Dan bumi ini belum sempurna. Karena bumi ini terhilang karena dosa, rusak karena dosa. Tetapi dengan kerajaan Elohim yang dihadirkan di bumi ini, di dalam setiap kehidupan orang percaya, maka ini untuk memungkinkan pada akhirnya seluruh kehidupan di bumi ini menjadi sempurna. Nah, begitu saudara. Tadi kita sudah membaca bahwa jangan kamu bersungut-sungut. Karena orang Israel bersungut-sungut, ada puluhan ribu yang mati dihukum oleh malaikat maut. Dan di dalam surat Yakub dikatakan, jangan kamu bersungut-sungut atau saling menyalahkan, agar kamu tidak dihukum. Karena sesungguhnya hakim berdiri di depan pintu. Loh, ini berbicara tentang orang yang hidup dalam anugerah loh saudara. Ini surat Yakub itu untuk orang-orang Kristen istilahnya. Siapa bilang hidup dalam anugerah berarti tidak ada hukuman? Loh, enggak. Itu enggak ada yang seperti itu. Kalau enggak, untuk apa diperingati seperti itu? Yakub berkata, jangan saling menyalahkan atau jangan bersungut-sungut. Karena supaya kamu tidak dihukum. Hakim sudah berdiri loh di depan pintu. Nah, Rasul tadi berkata bahwa karena mereka bersungut-sungut bangsa Israel, mereka dihukum. Lah itu kan Israel zaman dulu. Tidak hidup dalam anugerah. Siapa bilang Israel tidak hidup dalam anugerah? Kalau Israel itu tidak hidup dalam anugerah, sekarang itu mereka sudah nggak ada sebagai suatu bangsa. Sudah. Justru kehidupan orang Israel itu contoh bukti nyata dalam sejarah manusia, peradaban sejak zaman Adam. Bahwa Elohim itu Elohim yang murah hati, yang penuh dengan anugerah. Saudara bisa lihat itu kehidupannya orang Israel. Sampai hari ini mereka eksis sebagai suatu bangsa. Itu menunjukkan anugerah Elohim yang luar biasa. Tetapi apakah mereka kalau salah nggak dihukum? Aduh, hukuman yang mereka terima itu sangat mengerikan, saudara. Mengerikan. Mereka itu dihukum dengan begitu hebat, tetapi tetap hidup. Karena hukumannya hebat, anugerahnya juga hebat. Itu yang Rasul Saul berkata, di mana banyak pelanggaran atau dosa terjadi, di situ anugerah berlimpah-limpah. Apakah saudara mau seperti itu? Kehidupan orang Israel itu adalah kehidupan yang penuh dosa, tapi juga penuh anugerah. Tetapi dalam perjanjian baru, Yahweh mau kita itu bukan penuh dosa, tapi penuh ketaatan dan berlimpah anugerah. Saudara mau milih yang mana? Mau penuh dosa tapi penuh anugerah. Loh, nek penuh dosa tetap dihukum, saudara. Kitab suci itu penuh dengan kata-kata tentang penghukuman seperti itu. Bersungut-sungut itu loh dihukum. Bersungut-sungut itu loh mati, dibunuh malaikat maut. Saudara mau masuk Samayim, saudara nangis di balik di gerbang mutiara. Waduh, lagunya gitu. Sorga itu gerbangnya dari mutiara. Padahal gerbang mutiara itu bukan sorga. Yerusalem
baru, kota Yerusalem baru yang turun ada di bumi ini. Tingginya 60 meter. Apa mutiara 60 meter? Saya bilang, sapiro tirame gedene, saudara. Ya toh? Mutiara yang dihasilkan oleh tiram 60 meter. Mutiaranya tiramnya berapa ukurannya? Orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, jemaat menyalahkan domba-dombanya, jemaat menyalahkan gembalanya, gembala menyalahkan domba-domba jemaatnya. Kalau orang mulai menyalahkan, pasti keluar sungutan. Itu sebabnya di dalam kitab suci terjemahan baru, jangan bersungut-sungut itu diganti dengan jangan saling menyalahkan. Itu intinya. Jadi terjemahan baru yang kedua ini bagus, saya suka. Itu sebabnya saya pakai ini, ya. Karena lebih mudah dimengerti. Mungkin bersungut-sungut, tapi tidak tahu sebabnya. Sebabnya itu karena menyalahkan. Kalau saudara mulai menyalahkan suatu keadaan, menyalahkan suatu komunitas, menyalahkan seseorang yang menurut saudara menimbulkan sesuatu yang enggak enak untuk saudara, saudara pasti akan bersungut gitu. Dan ingat, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan menyalahkan siapapun. Karena kita akan dihukum. Dan hukuman itu bukan berarti menghilangkan anugerah. Seperti bangsa Israel ketika dihukum Holocaust itu di waktu Perang Dunia Pertama, mereka itu dibunuh oleh Nazi Jerman 6 juta orang. Sampai hari ini di PBB dibicarakan itu. Bayangkan mereka dijadikan kelinci percobaan dalam bidang medis, dalam bidang genetika, dalam bidang apapun. Mereka cuma tinggal tulang-tulang yang dibalut kulit. Tapi bangsa itu tetap ada sampai hari ini. Tapi betapa ngerinya hidup mereka itu. Saya punya buku menceritakan tentang kejadian-kejadian itu. Ada orang-orang, suami-suami yang melihat istri anaknya itu dibunuh di depan matanya. Satu persatu dibunuh. Sebelum dibunuh disiksa. Bagaimana? Coba saya bayangkan kalau itu saya, bagaimana hati saya itu. Dan itu terjadi, saudara. Bukan di zaman purba, saudara, tapi abad 20. Banyak kita orang Kristen ini, kita berpikir, oh, Yesus selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Loh, yang lalu, yang saudara sudah minta ampun, itu dilupakan. Asal tidak diulangi. Kan Yesus berkata, engkau kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, yang lalu nggak akan dilupakan kalau saudara tetap lakukan. Lagu itu kalau saudara bertobat. Lalu bagaimana orang Kristen yang sekarang nggak bertobat? Apakah kemurahan hati Bapa tetap dia terima? Saya katakan tetap. Tetapi disertai dengan hukuman. Nah, ada doktrin-doktrin gereja yang kebanyakan sekarang disenangi oleh orang-orang Kristen. Itu bahwa Elohim itu karena kita itu tinggal dalam anugerah, maka kita tuh tidak dihukum. Kita kan diampuni, jadi tidak dihukum. Salah. Firman itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Firman itu justru mengajarkan bahwa anugerah dan hukuman itu selalu berjalan bersama-sama. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Itu menjadi patron bagi kita semua. Itu sebabnya tidak heran orang-orang Kristen, bahkan keluarga pendeta, bahkan orang yang setia melayani, tapi juga menerima nasib-nasib yang tidak baik dalam hidup ini, yang mereka anggap sebagai suatu hukuman. Bisa saja itu hukuman, bisa tidak, ya.
Saya tidak sedang berbicara tentang spesifikasinya ya. Tapi saya katakan bahwa kita bisa tetap dihukum. Tapi berbarengan dengan itu anugerah tetap dilimpahkan. Karena memang itu cara kerjanya Elohim. Keadilannya menuntut untuk setiap kesalahan dihukum. Tapi kasihnya, anugerahnya mengharuskan dia untuk tetap memberikan kemurahan hatinya bagi manusia berdosa ini. Saudara, itu semua ada di kayu salib. Jangan berpikir kayu salib Golgota 2000 tahun yang lalu, ketika Yesua meminum cawan murka Elohim, dia menanggung semua kejahatan manusia, dan itu hukuman untuk manusia sekarang ditimpakan dalam hidupnya. Tapi Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Itu sebabnya Yesus berkata, "Ku serahkan nyawaku kepadamu." Nah, dan Yesus berkata, hari ini kita ada di Firdaus. Dia tidak pernah terpisah dari kasih Bapanya. Sekalipun dia berkata, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu menunjukkan hukuman yang luar biasa yang dia terima. Tetapi dia ketika menyerahkan nyawanya dan dia berkata, "Aku tidak ada di Firdaus," itu berarti dia tidak pernah terpisah dari Bapanya. Nah, itu juga terjadi sampai hari ini, saudara. Jadi saudara, kita semua sebagai orang-orang yang hidup di dalam kemurahan hati Bapa. Benar, memang Bapak itu murah hati. Kalau nggak murah hati, nggak akan nyuruh orang kerja di ladangnya dan tidak akan digaji. Dia memberikan bayaran sesuai perjanjian. Dan dia juga berkemurahan kepada yang kerja cuma 1 jam, tetap dapat upah seolah-olah itu 1 hari, yaitu 1 dinar. Itu menunjukkan kemurahannya yang luar biasa. Dan ini berbarengan dengan orang-orang yang juga bekerjanya mulai jam 6 pagi atau 12 jam. Kalau saudara tanya pada saya, mengapa yang kerja mulai pagi hari sampai itu dia kok cuma 1 dinar? Sedangkan yang jam 5 sampai jam 6 kok ya 1 dinar? Apakah benar ini bukan ketidakadilan, Pak? Dan apalagi dikatakan yang terdahulu menjadi terkemudian. Di dalam konteks Elohim, di dalam konteks Yesus Al-Masih, Yesus mengenal hati setiap orang enggak? Mengenal enggak? Bagaimana kalau saya setting, ya ini ya, saya setting seperti gini. Ketika Elohim memanggil orang pukul 6 pagi, "Ayo kerja," itu milih dia. "Ayo kerja, mau kerja di klub?" Ya, mau. 1 hari 1 dinar ya. Elohim itu dalam settingan ini, Elohim itu tahu orang ini orang yang nggak terimuan. Bisa ngerti? Orang ini orang yang nggak senang kalau ada orang lain hidupnya lebih enak dari dia. Itu sebabnya justru dia dipilih paling soro, jam 6 pagi, kerjanya paling lama. Dan yang dipilih jam 5 sore kerja 1 jam. Elohim mengenal hatinya. Orang ini, dia itu mau kerja jam berapapun, dikasih 1 dinar dia berterima kasih. Dan dia nggak peduli orang lain kalau kerja 1 jam dikasih juga 1 dinar, dia nggak peduli. Karena dia punya rasa keadilan dan syukur yang besar. Justru karena itu maka dia dipanggil yang paling ringan, hanya kerja 1 jam. Kalau dalam settingan seperti itu bagaimana? Di dalam kemahakuasaan dan kemahatauan Yesus Al-Masih, dia memanggil, dia memberkati orang karena dia mengenal setiap hati manusia. Saudara mau ngomong apa? Kalau saudara itu orang kaya, saudara punya mobil bagus, lalu lihat saudara seimanmu yang kamu tidak senang sama dia ya, tidak terlalu senang, tidak terlalu akrab, dia juga beli mobil bagus, tapi mobilnya tidak sebagus mobilmu lebih bagus. Mungkin kamu masih bisa, "Oh, congrats ya, selamat ya," masih bisa ngomong gitu. Tapi bagaimana kalau saudara itu tidak senang dengan seseorang, tidak cocok, bukan benci ya, cuma nggak cocok aja. Saudara itu puluhan tahun kerja hanya bisa beli sepeda motor, apalagi sepeda motornya cuma VGR harga 2 juta. Lalu orang yang kamu tidak terlalu senang itu tiba-tiba beli Alfa.
Saudara bisa datang ke rumahnya, congrats, selamat ya, aku dijual lencer, oh aku bersyukur sampai ya kamu diberkati. Padahal dulunya orang itu cuma jalan kaki. Saudara bisa dengan tulus ngasih selamat lalu ikut bersuka cita dengan orang itu. Yang saya lihat dalam kehidupan ya, realita kehidupan, nyari orang seperti itu hampir-hampir nggak ada. Hampir-hampir tidak ada. Karena ada yang sedang ngomong itu, ada yang sedang ngomong. Orang itu enggak, saudara. Kebanyakan kita itu nggak bisa tulus. Ingat, apapun yang diterima oleh seseorang itu hanya anugerah dari Bapa, sumber segala terang. Firman katanya, semuanya itu dari Bapa yang ada di atas. Ya, itu bahasa kitab suci, Bapa yang ada di atas. Sebetulnya Bapa itu ada di dalam hidup kita. Itu semuanya. Dia mau memberi kepada siapapun, dia mau memberi berapapun, itu bukan urusannya kita, saudara. Kita nggak usah marah, nggak usah merasa dia tidak adil, apalagi saudara mulai menyalahkan Elohim. Bagaimana kalau saya ini? Saya ini sering bergurau. Saya ngomong gini, lah iya, saya ini sejak muda, saya itu senang memberi. Lalu tinggal di sini itu semua kekayaan saya lebur untuk jemaat. Sampai hari ini pun, ya terus terang hutang saya banyak ya. Tapi hutang saya banyak itu karena saya memberi. Ya, bukan untuk diri saya sebetulnya, tapi untuk memberi. Untuk melakukan sesuatu yang bukan kepentingan saya. Itu hutang saya banyak, ratusan juta. Saya sering berkata sama anak-anak orang, ini papi ini kenal pendeta-pendeta lain. Saya kan kenal ratusan pendeta. Ada pendeta itu yang tidak pernah peduli dengan jemaat, tidak suka memberi. Hidupnya itu benar-benar kayak egoistis gitu, luar biasa. Tapi kok yuk kaya, berkatnya datang terus. Sedang saya ini yang selalu kasihan dengan orang menolong, loh kok utangku tambah wakil. Hidup ini kok rasanya kayak tidak adil ya. Ini bergurau ya, bergurau. Dan saya tidak ngomong Elohim tidak adil ya. Saya bilang, kok hidup ini seperti tidak adil. Itu jawaban yang benar. Hidup ini memang seperti tidak adil. Kalau hidup ini adil, maka Tuhanmu itu namanya hidup. Hidup yang kamu jadikan sesembahan. Elohim kita itu tidak sama dengan kehidupan yang kau alami. Lah banyak orang konotasinya itu, kehidupan yang kau alami itu harus Elohim itu, kalau memang Elohim hidup, Elohim yang baik, harusnya itu tersirat dalam seluruh hidupku. Lah ini yang jadi Elohim dia atau kamu? Ini kesalahan yang fatal, ini yang perlu saya bereskan. Memang hidup itu tidak seperti yang kita angan-angankan. Ada pendeta lain, saudara, pendeta lain ya, nggak suka memberi. Jemaatnya dulu soge. Yo aneh, lo itu saya tahu sendiri, mau saya teman saya pendeta banyak. Aco tak aco dengan jemaatnya, ada apa-apa, ya wes urusanmu dewe. Nggak ada itu jemaatnya, Pak Pendeta saya mau kerja apa ya, nggak punya modal, nggak punya modal, boleh dewe. Nggak ada jemaatnya saya sakit minta uang, nggak ada jemaatnya itu mau bayar utang karena cicilan, nggak ada uang kedatang ke gembala, nggak ada. Tapi jemaatnya itu kaya memang. Padahal dia nggak suka memberi, memperkaya dirinya, seneng ke luar negeri, ngelencer, beli terasi aja di Singapura. Gitu, petis di Thailand. Pokoknya gitu, waror-warornya naik plane, saudara. Tapi giliran ada pendeta lain yang sangat peduli, senang memberi, wah pidananya nggak ada, saudara. Jemaatnya banyak yang di bawah garis kemiskinan. Nah, saudara, di pertemuan itu seperti itu ayah saya itu. Ayah saya itu senang memberi. Yang dikirim Elohim, orang-orang yang
Jaluk diberi terus. Saya bilang, ya bener juga ya. Ya bener. Coba orang yang miskin-miskin datang ke pendeta yang egois, ya tidak dapat apa-apa, betul nggak? Nah, tapi kalau yang miskin-miskin datang ke pendeta yang murah hati, nah dia dapat. Masalahnya jemaat yang dia miskin. Terus apa yang ngasih modal ini? Yang memberikan, dipakai Elohim sebagai orang yang bisa memberikan benih untuk ditaburkan. Lah, saudara. Kadang-kadang itu pikiran kalau sudah seperti itu, saudara, waduh, udah muter-muter ini. Hidup itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Itu sebabnya saya ajak saudara membaca kitab Pengkhotbah tadi. Tidak. Apapun situasi yang kita hadapi, akibat yang kita alami itu tidak selalu persis seperti sebabnya itu. Ada orang yang setia berdoa, tapi kok rasanya hidup itu cobaan tidak habis-habis. Ada orang yang tidak pernah berdoa, tidak suka baca firman, hidupnya seenaknya dewe, hidupnya enak rasanya, banyak ini. Dan ini membuat si Asaf itu sampai seperti itu dalam Mazmur 73. Itu membuat Ayub juga seperti itu. Lalu, mengapa itu terjadi? Kalau saya harus menjawab semuanya ini, saudara, itu lama, panjang, detailnya luar biasa. Tapi yang jelas kan, kalau saudara ada di dalam, mau hidup dalam kerajaan sama ini kesimpulan terakhir ya, dari khotbah saya. Kalau saudara mau hidup dalam kerajaan Elohim yang sejati, pertama, saudara jangan pernah iri kepada siapapun. Bahkan firman berkata, jangan iri kepada orang fasik atau orang jahat. Ada ayatnya enggak? Ada enggak? Jangan iri kepada orang fasik atau orang jahat. Artinya, kehidupannya orang jahat, orang fasik itu seringkali berbalikan dengan yang kita pikirkan. Kita pikir kalau orang itu setia, orang itu mencintai Yahweh, orang itu sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Elohim, pasti hidupnya mulus lancar. Tidak. Bahkan di dalam Taurat dikatakan oleh Daud, orang benar itu kesusahannya banyak. Nah, kalau orang fasik dikasih kesusahan banyak, saudara, saya tanya, kalau seorang pencuri ya, kan berarti tidak tahan kalau tidak punya uang, betul nggak? Lalu diberi kesusahan terus, jadi perampok dia. Perampok tetap susah, jadi pembunuh dia. Dunia ini jadi kacau balau. Itu sebabnya kesusahan ditimpakan buat orang benar. Karena orang benar meskipun susah menderita, dia tetap bisa bersyukur kepada Elohim. Itu salah satu jawaban untuk keseimbangan alam semesta. Karena kita tinggal di dalam alam semesta yang sama dan di bawah matahari yang sama, maka harus ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu hanya bisa dipikul oleh orang-orang benar. Seringkali orang benar itu menderita bukan karena kesalahan, bukan karena dia dihukum, tetapi hanya supaya ada keseimbangan. Sedang orang jahat, orang fasik sepertinya hidupnya aman, tapi di tempat licin mereka ditempatkan. Suatu hari mereka akan jatuh dan hancur lebur, tidak bisa bangkit kembali. Sedang orang benar meskipun dia jatuh sampai 7 kali, tetapi tangan Yahweh selalu menopang dan akan membuat dia berdiri kembali. Amin. Pertama, jangan pernah iri kepada siapapun. Kedua, turutlah bersuka cita, bahkan jika musuhmu diberkati. Itu semua Taurat ada. Di dalam Taurat dikatakan kalau kamu bersuka cita ketika musuhmu menderita, maka Yahweh akan melihat itu sebagai suatu kekejian di hadapannya. Bisakah saudara mendoakan orang yang kau benci, orang yang kau gak suka, atau orang yang benci kamu, supaya dia semakin diberkati?
Itu yang punya warung-warung itu, kalau jujur-jujur warungnya banyak, ngelihat warung tetangganya, wah amin, wah nggak tumbal ini, nggak tumbal ini. Saudara, buat apa saudara ngomong seperti itu? Berkati dia supaya semakin melimpah, nggak apa-apa. Dengan kamu memberkati yang sudah rame itu, berkat itu akan kembali kepadamu kalau dia tidak layak menerima berkatmu. Yesus berkata, katakan shalom di suatu rumah, di suatu negeri, di suatu kota. Kalau si empunya rumah atau orang yang tinggal di kota itu tidak pantas untuk menerima shalom, shalom itu akan kembali ke kamu sendiri. Kamu tidak usah takut mendoakan orang. Kamu nggak usah takut ikut bersuka cita ketika ada orang diberkati. Kamu bilang, biar kamu semakin diberkati. Bahkan profesi yang sama. Karena kalau orang itu tidak layak, itu akan kembali ke kamu. Kamu akan diberkati dengan memberkati orang lain. Itu cara kerajaan Elohim bekerja. Jadi misalkan orang jam 6 pagi itu, dia, waduh syukur, Tuhan itu baik ya. Kerja 1 jam juga 1 dinar. Tuhan memang orang yang baik. Maka dia tidak akan menjadi yang terkemudian. Dia tetap yang terdahulu, tetap. Sayangnya prospek seperti itu tidak sedang dia alami. Di kedua, ketiga, berkatilah. Bahkan orang yang tidak engkau sukai ketika dia diberkati itu. Dengan cara seperti itu, berarti engkau mengakui pemerintahan Bapa yang murah hati itu tadi. Ketika kita marah kepada orang lain, kok berkatnya lebih banyak dari kita, rasanya orang itu tidak pantas diberkati. Sebetulnya saudara sedang marah kepada Bapa Samawi, bukan marah kepada orang itu. Orang itu tidak akan dapat apa-apa kalau bukan Bapa yang memberkati. Itu loh, kerajaan Samawi itu seperti itu. Seperti yang saya ceritakan minggu lalu. Kalau ayah saya itu sangat memperhatikan adik saya Paulus, itu tidak mungkin terjadi kalau Bapa sendiri tidak ingin memberkati adik saya Paulus. Itu sebabnya saya tidak pernah satu kali pun iri. Bahkan saya ikut senang kalau dia bisa menikmati mobil atau rumah atau apapun, alat musik. Saya senang, ikut senang. Kalau kita marah, berarti kita marah kepada Bapa yang murah hati itu. Itu sebabnya Yesus berkata dalam perumpamaan itu, mengapa kau marah? Karena aku murah hati. Ini pertanyaan kelihatannya sederhana, tetapi ini adalah suatu realita dalam kehidupan. Banyak kita tuh marah karena Bapa itu murah hati. Kita seringkali melihat kalau orang itu brengsek, kita menunggu kapan Tuhan menghukum dia ya. Loh ya apa sih? Itu kan kayak Yunus. Begitu ngomong kepada Niniwe, kamu akan dihukum, langsung dia duduk nunggu kapan ya hukuman datang. Serem ini, serem ini. Padahal Yahweh berkata, aku sayang kepada mereka, itu ciptaanku. Penyembah berhala lu disayangi. Loh kenapa penyembah berhala disayangi? Lu dia nyembah berhala nggak ngerti Elohim itu siapa. Nah memang saudara ngerti Elohim itu siapa? Nek ngerti nggak mungkin kamu bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Betul nggak? Kalau saudara kenal Elohim yang murah hati, saudara bisa bersungguh-sungguh? Bisa menyalahkan orang? Berhentilah bersungguh-sungguh, berhentilah menyalahkan keadaan, berhentilah menyalahkan suami, istri, anak, orang tua, gembala, apapun, berhenti. Karena manusia itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Nasib dan waktu dialami oleh kita semua. Yang bisa kita lakukan hanya mengucap syukur dan bersuka cita sepanjang hari-hari kami. Amin. Yahweh memberkati saudara semua. Haleluya. Silakan bangkit berdiri. Lebih dari hidup,
lebih dari hidup. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati tubuh dan darah anak domba Elohim. Berkati saudara kami akan melayani kami dan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kehidupan dan berbicara secara pribadi seorang kepada seorang yang lain. Bentuk kami, pulihkan kami. Terima kasih karena kami mau selalu tinggal di dalam lingkup kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bahwa tidak memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari Pada malam sebelum Yesua diserahkan, Yesua mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, ia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita makan. Semuanya bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali."
Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim. Amin. Demi nama Yesus Hamasiah kita. Terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dan remaja muda akan beribadah selanjutnya. Dan seluruh jemaat yang akan meninggalkan tempat ini, kembalikan kami pada hari jam ibadah bersama dengan berkat yang selalu berlimpah. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Hamasiah memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Hamasiah. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian-Mu, urban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan. Terima kasih buat jaminan. Shalom. Selamat datang Yesus.